Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi seputar pinjaman digital BRI. Dan pertanyaan ini saya ambil dari beberapa pertanyaan yang mewakili dari beberapa pertanyaan teman-teman yang lain. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memfollow akun TikTok Republik Tutorial di republik_tutorial, atau kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, langsung saja pertanyaan pertama dari Eko Januardi 97. Ini masih seputar BRI Ceria. Bang, izin tanya cara berhenti dari BRI Ceria. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan penutupan atau penonaktifan akun BRI Ceria kalian, tentunya ada beberapa syarat yang diperlukan dalam hal ini. Untuk pemblokiran atau penutupan akun, ini membutuhkan beberapa data pribadi untuk proses verifikasi terlebih dahulu. Data tersebut seperti KTP dan beberapa dokumen lain ketika dulu kalian melakukan proses pendaftaran di BRI Ceria. Jadi kalau dulu kalian mendaftarnya itu pakai IKTP dan NPWP, jadi sebelum kalian melakukan penonaktifan, siapkan dulu dokumen itu terlebih dahulu. Dan kalian juga harus benar-benar memastikan bahwa tidak memiliki lagi pinjaman di BRI Ceria yang masih aktif. Dalam artian, semua tunggakan pembayaran itu harus lunas terlebih dahulu. Kalau belum lunas, biasanya penonaktifan atau penutupan akun ini belum dapat diproses ya teman-teman. Jadi syarat utamanya, tagihan kalian itu harus lunas terlebih dahulu. Dan untuk cara penutupan akun, kalian tinggal menghubungi kontak center BRI di nomor 14017 atau di 15017. Nanti kalian akan diminta memberikan beberapa data pribadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk diverifikasi oleh agen kontak center BRI. Biasanya nanti ditanya juga alasan kalian melakukan penutupan akun itu apa. Setelah proses verifikasi selesai, maka akun kalian itu akan nonaktif dalam kurun waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Jadi caranya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, semoga bisa membantu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aldo Dwi. Jadi ini masih seputar BRI Ceria. Please bantu jawab. Saya nggak mau bayar Ceria lagi karena sudah kecewa 1 bulan tagihan masih saja tampil di aplikasi Ceria saya. Padahal saya sudah bayar auto debit. Yang saya bingung, gajian saya selalu masuk lewat BRI. Apa saya harus ganti nomor rekening dan blokir nomor rekening lama? Terima kasih. Nah, jadi masalah seperti ini juga banyak dialami oleh para pengguna Ceria, dan ini sudah banyak saya bahas di video saya sebelumnya tentang auto debit aplikasi Ceria. Tapi yang jadi masalah di sini adalah rekening gajiannya lewat BRI. Nah, ini yang jadi dilema ya teman-teman. Saran dari saya, kalau memang saldo rekening sudah terpotong sesuai nominal tagihan di aplikasi Ceria, lakukan dulu auto debit secara manual dengan catatan kosongi saldo di rekening BRI kalian sebelum melakukan auto debit secara manual. Ini bertujuan supaya tidak terjadi double pembayaran. Caranya kalian tinggal masuk ke menu tagihan di aplikasi Ceria, kemudian pilih lihat detail, kemudian pilih lunasi tagihan sekarang. Kemudian di sini ada 2 pilihan, melalui auto debit atau Briva. Kalian pilih saja auto debit. Selanjutnya, pilih bayar tagihanmu sekarang, kemudian lanjutkan. Kemudian yang terakhir, masukkan kode OTP. Nah, kalau sudah berhasil, maka akan muncul keterangan seperti ini. Tapi ini saldonya wajib kosong dulu ya teman-teman, biar nanti tidak terjadi double pembayaran. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, semoga bisa membantu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Harry. Kalau ini seputar pinjaman Pinang ya. Hai teman-teman, izinkan saya berkomentar. Saya sangat kecewa dengan Pinang. Pengajuan pertama hanya disetujui 900.000, cicilan lancar dan lunas, namun pengajuan periode kedua sangat sulit, ditolak melulu. Baru setelah 3 bulan disetujui cuma 900.000 tenor 8 bulan. Ini yang bikin saya mangkel. Cicilan pertama Rp131.904 sudah saya sediain plus saldo endapan di rekening sebelum jatuh tempo. Namun kenapa di bulan berikutnya, tepatnya di tanggal 24 Februari, saldo di rekening Brimo saya minus 599.000. Padahal batas akhir pembayaran tanggal 1 Maret, sehingga tanggal 25 Februari gaji saya masuk langsung terpotong 599.000.
Saya hubungi Sabrina, di Sabrina ini cuman robot yang menyebalkan. Intinya aku kapok, jangan sampai pinjam di BRI lagi. Nah, buat teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, alangkah baiknya dicek terlebih dahulu riwayat atau mutasi rekening kalian. Di situ kan pasti ada keterangannya, ini untuk pembayaran apa gitu. Tidak mungkin saldo kalian itu dipotong secara sepihak tanpa ada laporan atau riwayat dimutasi rekening. Kalau memang dimutasi rekening itu keterangannya pembayaran pinang atau keterangan pembayaran lain yang menurut kalian itu tidak wajar, kalian bisa screenshot saja tagihan yang menurut kalian itu tidak masuk akal atau tidak wajar. Kemudian kalian bisa melaporkan ke customer service secara langsung ya, melalui WhatsApp. Dan jangan lupa untuk menyertakan bukti-bukti screenshot auto debit yang menurut kalian itu tidak masuk akal. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, semoga bisa membantu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dani Permana, ini seputar pinjaman berguna. Jangan ajukan pinjaman ini karena yang saya alami pas pencairan saya dipotong 1 kali iuran, belum administrasinya. Pas jatuh tempo bulan pertama saya dipotong 2 kali iuran, 1.820.000. Padahal iuran pertama di situ lunas cuma 897.000. Yang lebih parahnya lagi, potongan kedua saya dipotong 1.900.000. Di situ juga tertera iuran kedua lunas 897.000. Coba saya hubungi CS-nya nggak masuk-masuk. Saya belum pergi ke kantor Bank BRI, saya sampaikan hal yang terjadi pada saya ini ke pihak BRI. Buat teman-teman, pikir-pikir dulu, jangan hal yang sama terjadi sama teman-teman semua. Nah, jadi ini adalah masalah auto debit rekening, kurang lebih sama seperti pertanyaan sebelumnya. Dan buat teman-teman yang mengalami pemotongan saldo yang tidak wajar, baik itu di Ceria, Pinang, atau Briguna, ataupun produk pinjaman digital BRI yang lainnya, kalian tinggal cek saja riwayat atau mutasi rekening kalian. Pembayaran tersebut itu untuk apa? Karena tidak mungkin ada pemotongan sepihak tanpa ada laporan di mutasi rekening. Kalau memang terbukti ada ketidakwajaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian tinggal laporkan saja ke kontak center BRI. Tapi di sini pertanyaan yang perlu saya garis bawahi adalah pas pencairan saya dipotong 1 kali angsuran. Jadi banyak sekali orang itu berasumsi bahwa angsuran pertama sudah dibayar dan di bulan berikutnya tidak ada kewajiban untuk membayar karena sudah dipotong pada waktu pencairan. Kira-kira seperti itu kan? Nah, buat teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, saya coba jelaskan di sini kalau memang pinjaman berguna atau produk pinjaman BRI yang lain itu biasanya memang ada potongan 1 kali angsuran pada saat pencairan dana. Nah, itu sebenarnya bukan potongan angsuran ya teman-teman, melainkan uang pencairan kita itu di hold senilai 1 kali angsuran. Jadi uang itu sebenarnya utuh di rekening simpanan kita dan belum masuk ke angsuran pinjaman. Nah, kapan uang itu bisa kita gunakan atau bisa kita ambil? Uang itu bisa kita gunakan ketika pinjaman kita itu sudah selesai atau kita bisa gunakan untuk pembayaran angsuran terakhir. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman? Jadi misalkan di bulan Januari kalian ada pencairan pinjaman berguna. Kemudian bulan depannya atau bulan Februari bukan berarti kita tidak wajib membayar angsuran dengan asumsi pada saat pencairan sudah dipotong angsuran pertama. Nah, di sini jadi yang wajib teman-teman pahami bahwa itu sebenarnya bukan potongan angsuran, tapi uang kita itu di hold senilai 1 kali angsuran pinjaman. Dan itu utuh di rekening pinjaman kita. Dan untuk masalah auto debit yang menurut kalian tidak wajar, seperti yang sudah saya bilang tadi, silahkan diadukan ke kontak center BRI melalui WhatsApp. Kira-kira begitu ya teman-teman, semoga bisa membantu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Ilham, ini masih seputar Briguna BRI. Cara cek yang sudah dibayar gimana Bang? Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali karena banyak juga ditanyakan di kolom komentar. Jadi cara untuk mengecek sisa tagihan atau membayar cicilan Briguna secara manual, kalian bisa masuk ke aplikasi Brimo, kemudian kalian lakukan update rekening terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya kalian masuk ke akun, kemudian pilih update rekening. Di sini ada beberapa pilihan, ada rekening simpanan, rekening pinjaman, rekening giro, dan rekening deposito. Kalian pilih saja rekening pinjaman, kemudian masukkan PIN transaksi, kemudian setelah selesai kalian bisa langsung cek di menu dengan cara pilih menu lainnya, kemudian kalian scroll ke bawah sampai ketemu menu produk BRI.
Kemudian pilih pinjaman BRI. Nah, di sini akan tertera sisa pinjaman kalian itu berapa. Kalian bisa lihat detail pinjamannya juga, sisa pinjamannya berapa, plafonnya berapa, tagihannya berapa, tanggal realisasi pinjaman itu berapa, dan jatuh tempo itu per tanggal berapa. Dan kalian juga bisa melakukan pembayaran secara manual sebelum jatuh tempo. Jadi tidak usah menunggu auto debit. Caranya gimana? Dan di sini kalian tinggal klik saja bayar pinjaman. Kemudian kalian input nominal sesuai tagihan kalian. Kemudian kalian pilih sumber dana dari rekening tabungan kalian. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Semoga bisa membantu. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya pilih dan mewakili beberapa pertanyaan yang lain. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih and see you next video.